Purbaya Yudhistira Dewa, Menteri Keuangan baru era Prabowo Gibran yang sudah dilantik dan diambil sumpahnya di Istana Negara Jakarta pada Senin 8 September 2025. Berlatar belakang gelar pendidikan sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung atau ITB, memperoleh gelar Master of Science dan gelar doktor di bidang ilmu ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Sebelum terjun di pemerintahan, beliau memulai karir sebagai field engineer di Schlumberger Overseas SE dari tahun 1989 sampai 1994. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2000 sampai Juli tahun 2005 ditunjuk sebagai senior ekonomis di Dana Reksa Research Institute. Dalam melaksanakan tugasnya di Kementerian Keuangan, Purbaya Yudhistira Dewa merupakan contoh ASN yang telah menerapkan nilai berakhlak. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana nilai berakhlak tersebut diwujudkan secara nyata dalam setiap peran dan kebijakan yang dijalankan. Nilai berakhlak yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Bapak Purbaya Yudhistira Dewa meluncurkan layanan Lapor Pak Purbaya. Program ini ditujukan bagi masyarakat umum untuk melaporkan dugaan pelanggaran, pungutan liar, atau perilaku tidak profesional dari aparatur pajak atau bea cukai. Langkah ini menunjukkan inisiatif untuk lebih responsif dan mendekatkan diri ke masyarakat, mendengarkan keluhan terkait pajak, dan berupaya memperbaiki layanan publik secara cepat. Selanjutnya, yang dicerminkan dari seorang Pak Purbaya adalah sikap akuntabel, yaitu beliau berani untuk menjelaskan kondisi keuangan bangsa secara langsung tanpa ada yang tutupi. Salah satunya yang baru ini terjadi yaitu anjloknya harga IHSG. Beliau mampu memaparkan kepada media yang tentunya bertujuan agar masyarakat tahu kondisi keuangan Indonesia saat ini. Selain itu, selain akuntabel, beliau juga kompeten dalam bidangnya. Pak Purbaya Yudhistira Dewa memiliki latar belakang pendidikan teknik dan ekonomi yang sangat kuat. Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, lalu melanjutkan studi pascasarjana di Purdue University, Amerika Serikat untuk meraih gelar Master of Science atau MSc dan Doktor atau PhD di bidang ilmu ekonomi. Kombinasi ini memberinya keahlian multidisiplin yang logis dan terstruktur dalam bidang ekonomi makro. Dalam membangun bangsa, sinergis merupakan kunci. Bapak Purbaya menghadirkan nilai harmonis dalam gaya kepemimpinannya, yaitu membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak seperti kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Selain itu, beliau berupaya memperbaiki lingkungan kerja yang kondusif dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui layanan Lapor Pak Purbaya. Sikap ini menunjukkan bahwa beliau ingin menjaga harmonisasi hubungan baik dengan instansi lain dan masyarakat, karena harmonis berawal dari komunikasi yang baik. Bapak Purbaya sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan menunjukkan nilai loyal dalam berakhlak. Melalui komitmennya dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan Menteri Keuangan serta arahan pemerintahan pusat secara konsisten, loyalitas tersebut tercermin dari salah satu kebijakannya, yaitu berjanji tidak menerapkan kebijakan fiskal yang berisiko mengganggu pasar demi menjaga kepercayaan investor dan stabilitas perekonomian sesuai dengan arahan Presiden, dan mengambil keputusan sulit dalam pengelolaan keuangan negara. Misalnya penyesuaian alokasi DBH dan kebijakan efisiensi APBN untuk mendukung prioritas nasional meskipun menimbulkan perdebatan. Hal ini menunjukkan nilai loyalitas sesuai dengan panduan, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Sikap adaptif dari Bapak Purbaya melalui tindakan proaktif dengan sidak di kantor BNI Pusat Jakarta Senin 29 September 2025 secara proaktif dan langsung terjun ke lapangan di kantor pusat BNI untuk melihat kinerja secara nyata. Inovasi utama yang dilakukan Bapak Menteri Keuangan Bapak Purbaya yaitu dengan merekrut peretas hacker etis asal Indonesia untuk menguji dan memperkuat sistem keamanan siber Cortex milik DJP Kementerian Keuangan. Sikap kolaboratif Bapak Purbaya dapat ditunjukkan melalui penandatanganan MOU dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada akhir Oktober 2025. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendongkrak penerimaan negara dari sektor kehutanan.
Selain itu, Bapak Purbaya juga bekerja sama memberantas praktik backing pelindung ilegal yang melindungi pengemplang pajak, cukai, serta perusahaan asing nakal di Indonesia dengan menggandeng TNI atau Polri untuk meruntuhkan jaringan backingan yang selama ini membuat pengemplang pajak merasa aman dan lolos dari hukum. Tokoh panutan berakhlak adalah sosok yang mampu memberi contoh nyata dalam setiap tindakan, bukan hanya lewat kata-kata. Melalui nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel, kita belajar bahwa pengabdian pada masyarakat harus dilakukan dengan tanggung jawab dan integritas. Dengan meningkatkan kompetensi serta menjaga keharmonisan, tokoh panutan menunjukkan bahwa kolaborasi dan saling menghargai adalah kunci keberhasilan. Loyal dan adaptif mengajarkan kita setia pada bangsa dan negara, sekaligus menjadikan kita siap menghadapi perubahan demi pelayanan yang lebih baik. Mari kita teladani tokoh panutan berakhlak sebagai inspirasi bekerja dengan sepenuh hati, menjaga etika, dan memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia.